Halo teman-teman, seperti biasanya saya akan meramalkan tentang 3 show ya dalam kehidupan kamu. Judulnya sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kamu ya selama 1 bulan ke depan di bulan 11 bulan November tahun 2021 ya. Jadi di sini yang saya lihat ya kali ini ada 3 show yang bakal saya bacakan dengan ramalan kartu tarot dan penuh dengan hasil penerawangan saya ya. Jadi di sini untuk show kerbau, show ayam dan show macan. Jadi di dalam video ini kita akan menceritakan ataupun menjelaskan bagaimana pembacaan kartu tarot, hasil penerawangan saya yang lebih jelas dalam mata batin ini supaya bisa memberikan kamu yang terbaik dalam diri kamu. Ya, jadi di sini kita akan melihat, tapi sebelum itu ya teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa memberikan info ramalan terbaru buat Anda dan saya bisa membantu Anda dalam kehidupan yang cukup monoton ataupun sebuah perubahan dalam diri kamu. Ya, di sini Anda harus lebih relaksasi, lebih santai walaupun hasil ramalan ini cukup singkat ataupun durasinya tidak berkepanjangan sehingga Anda bisa mendengarkan hasil ramalan ini dengan tepat dan baik adanya ya. Kita akan memulai dengan kartu pertama yaitu ramalan kartu orang yang bersio kerbau ya. Di sini dengan kartu pertama ya, yang saya lihat ada The Hermit, The Empress, Six of Swords ya. Di sini The Hermit ini yang saya lihat, kamu di sini kehidupan kamu penuh dengan kecukupan ya di sini ya. Hidup kamu di sini kan dengan judulnya sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kamu ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu tidak ada sebuah rasa semangat untuk tujuan ya, untuk berpikir maju ya. Di sini yang saya lihat kamu itu tidak bisa berkembang ataupun bertumbuh dengan baik. Sesuai dengan rencana tujuan kamu itu seperti apa, kamu tidak bisa menemukan jalan keluar ya. Di sini The Hermit ya, ini mengatakan bahwa kamu itu sebuah simbol spiritual dalam diri jiwa kamu itu eh, kurang bisa mencari sebuah kebenaran yang hakiki ya, kebenaran yang sebenarnya apa yang kamu cari dalam diri kamu ya. Sehingga di sini tidak ada sebuah pendekatan batin antara jiwa kamu dengan Tuhanmu. Jadi di sini yang saya lihat kamu tuh kalau sebenarnya sih kamu kalau misalnya jika kamu benar-benar bisa berhasil, kamu bisa menolong diri kamu tuh untuk saat ini ya. Tapi di sini yang saya lihat ya, ada kartu The Empress. Ini mengatakan bahwa kamu itu ya sebenarnya sih bisa mencapai sebuah hal yang baik ya. Hanya saja di sini yang masih belum menemukan sebuah zona kenyamanan ya. Sehingga apa yang dalam diri kamu itu masih belum menemukan sebuah kekuatan dalam jiwa kamu. Itu yang sebenarnya dalam diri kamu. Ya, diri kamu yang sebenarnya yang bakal terjadi. Nah, jadi di sini yang bakal terjadi dalam diri kamu itu di sini Six of Swords itu sebenarnya ada sesuatu yang membelenggu dalam diri kamu, sebuah masalah ya. Jadi sini banyak sebuah beban yang membuat diri kamu tuh jatuh bangun sehingga kamu susah untuk bisa berdikari ataupun berdiri dengan diri sendiri ya. Sehingga di sini apa yang kamu inginkan kurang bisa belajar dari sebuah kesalahan dan kamu tidak bisa lepas dari masa lalu ya. Sehingga apa yang kamu lakukan benar-benar sangat bertolak belakang dengan diri jiwa kamu saat ini. Jadi di sini apa yang terjadi dalam diri kamu itu kamu tidak bisa melakukan sebuah perubahan ya, apalagi perkembangan, pertumbuhan dengan baik ya, sehingga apa yang kamu inginkan tidak sesuatu yang muncul dalam secerca harapan baru ya. Jadi sini-sini secerca harapan baru itu yang sebenarnya bakal terjadi dalam hidup kamu tuh inilah kamu susah untuk bisa bangun kembali ya. Di sini bentuk impian kamu, bentuk hoki rezeki kamu. Keinginan kamu tuh seperti apa ya? Di sini ada kartu The Huntress ya. Di sini sebenarnya sih ada sebuah harapan untuk menerangi setiap rencana tujuan kamu yang kamu jalankan ya. Tapi di sini yang saya lihat sepertinya kurang ada harapan ya. Kamu lebih banyak berusaha keras tapi tidak mendapatkan sebuah apa yang bisa dikerjakan loh. Sedangkan di sini the Enchanter ini mengatakan bahwa kamu itu ya lebih banyak memiliki sebuah tugas, lebih banyak memiliki sebuah harapan yang bagaimana sih kamu bisa jalankan. Jadi apa yang kamu lakukan itu susah ya untuk bisa bertemu kembali ya. Jadi sepertinya ada sesuatu yang menutupi aura rezeki kamu loh di sini.
Jadi apa yang kamu inginkan tuh susah untuk bisa berkembang. Di sini ada sebuah dominan aura kuasa gelap ya untuk kamu yang bersio kerbau ya. Jadi di sini susah untuk bisa berpegang prinsip dalam melakukan sesuatu hal. Jadi di sini Ecopus the Seer, kartu ini Ecopus the Seer ya. Kalau bisa kamu harus bisa menentukan sebuah arah tujuan yang baik ya. Di sini kamu perlu dengan yang namanya pencerahan aura. Karena yang saya lihat di sini ada banyak aura-aura gelap yang mendominasi setiap langkah kamu, setiap kerjaan kamu, dan kamu tidak bisa melihat ataupun merasakan sebuah tanda-tanda kelimpahan, tanda-tanda ajaib ya, tanda-tanda yang baik dalam sisi baik, dalam memperoleh kebajikan ataupun sisi rezeki ya. Jadi di sini ini tiga kartu ini cukup rumit ya untuk bisa dibacakan karena ada sesuatu yang susah ataupun mengunci diri jiwa kamu sehingga kamu susah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar yang kamu inginkan. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalau di sini yang saya lihat kamu tuh sebenarnya ada banyak perubahan. Kamu pengennya kamu ingin berdikari, kamu pengennya ingin bangkit ya. Tapi yang saya lihat di sini seperti yang saya katakan tadi di sini ada tiga kartu ya, sangat susah sekali untuk dibaca karena ada dominan yang cukup mengunci jiwa kamu sehingga kamu susah untuk bisa melakukan apa yang kamu inginkan untuk bisa meraih kesuksesan. Jadi ya di sini kartu ini mengatakan bahwa kamu tuh banyak kejanggalan, banyak keanehan yang dalam diri kamu tuh untuk menggapai sebuah harapan yang baik. Karena di sini harapan yang baik kamu susah, tapi kamu selalu dihadapkan sebuah masalah, beban dan beban terus, akhirnya kamu lebih banyak jatuh bangun dan kamu tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lebih banyak kekurangan materi daripada meraih sebuah impian yang sebenarnya benar-benar sudah ada di depan mata kamu ya di sini ya. Nah, jadi di sini dengan kartu yang sebelah kanan ini saya akan melihat bahwa hubungan kamu sebab akibat dengan sesuai apa yang terjadi dalam diri kamu ini di sini ya. Kamu dulunya itu lebih banyak merasa terasa sangat asing ya, sehingga di sini sampai sekarang kamu merasa bahwa punya sebuah pengalaman bahwa kamu ada sesuatu yang bisa dibanggakan ataupun sesuatu yang bisa didapatkan sebuah perolehan ya. Tapi di sini kamu merasa bahwa kamu tuh bisa yakin bahwa kamu tuh bisa mendapatkan sebuah harapan, sebuah jiwa yang bagaimana kamu kembangkan. Tapi sangat susah sekali karena kamu jiwa kamu terkunci gitu loh. Jadi hoki rezeki kamu tuh semua tertanam gitu. Jadi apapun yang kamu inginkan tidak mendapatkan sebuah respon gitu loh. Ya, jadi untuk kamu shocker bau tuh untuk masuk di bulan 11 ini sebenarnya apa sih yang bakal terjadi dalam diri kamu itu yang monoton kehidupan kamu, tidak ada sesuatu yang dibanggakan dan tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan. Jadi kamu sekarang ini, kamu merasa bahwa kamu lebih banyak mengalami sebuah ketakutan, fobia ya terhadap apa yang kamu alami gitu. Jadi kamu lebih banyak takut-takutnya, kamu lebih banyak merasa bahwa banyak gelisahnya daripada mendapatkan sebuah alhasil yang baik gitu ya. Karena apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu lakukan tidak mendapatkan sebuah keinginan dalam diri jiwa kamu sehingga kamu susah untuk bisa berpotensi, mempunyai sebuah bakat kemampuan, ingin maju, tapi kamu lebih banyak berdiam diri ya. Itu yang saya lihat. Jadi tidak ada sebuah harapan yang bisa kamu raih. Terus juga di sini kalau dilihat dari segala penerawangan saya, kamu orang Syukurbau tuh kamu lebih banyak terkait sebuah kata sumpah ya di masa lalu ya. Jadi sekarang di sini kamu susah untuk bisa membuat sebuah hubungan kamu dalam segala bidang aspek ya, ataupun bidang karir, bidang cinta dan bidang peruntungan ya. Karena di sini kamu lebih banyak berjuang terus ya hari demi hari dalam sebuah keamanan finansial ya. Itu juga berkat kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan juga lebih banyak uh, memberikan sebuah harapan ya gitu ya. Tapi di sini kamu susah untuk menggapai itu semua. Jadi kamu harus bisa mematahkan kata sumpah kamu gitu ya. Jadi kamu harus bisa menghilangkan, mematahkan kata-kata doa itu
yang terbuat dari kehidupan yang masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang. Kamu itu ya kalau bisa kamu mencari saya untuk berkonsultasi ya, karena di sini untuk orang Cokor Bau bisa dibilang ini adalah sebuah ramalan general ataupun ramalan sebuah privacy gitu ya. Karena di sini secara umum juga bisa. Yang saya lihat ini bisa rasakan bahwa ini ada orang yang Cokor Bau ini sungguh sangat kasihan sekali karena tidak bisa mendapatkan sebuah jalan kebaikan, jalan yang bagaimana harus ditempuh sehingga susah untuk bisa menggapai apa yang benar-benar bisa merubah dalam hidup kamu. Itu yang saya lihat ya. Jadi sini kamu perlu adanya sebuah perubahan dalam hidup kamu dan kamu perlu adanya perjalanan yang cukup menyenangkan untuk bisa merubah jauh lebih membaik ya. Jadi sini teman-teman untuk orang cukur bawah hasil ramalan sudah selesai, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin perlu berkonsultasi lebih lanjut. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh ke depannya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan hasil ramalan yang kedua. Kita akan lanjut lagi dengan ramalan yang kedua, yaitu orang yang bersio ayam ya. Kita akan membuka kartu pertama. Di sini dengan ramalan ya, untuk kartu pertama orang yang bersio ayam. Di sini ada kartu The Emperor ya. Sebenarnya kamu punya sifat jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi ya, yang cukup bagus sekali. Kamu adalah seorang pimpinan yang bijaksana ya. Tapi dalam menjalankan sebuah kepemimpinan kamu itu, kamu cukup ya bisa rela mengorbankan apapun yang kamu mau dengan siapapun dan dengan diri kamu ya. Di sini kamu punya sebuah pemikiran yang cukup inovatif ya, cukup yang sangat berguna sekali dengan kehidupan kamu yang sekarang. Dengan ide-ide kamu yang kamu miliki itu bisa mengendalikan sebuah situasi kondisi kamu ya. Sehingga di sini juga ada sebuah kartu Knight of Swords. Jadi di sini ini pun juga ada sebuah perubahan yang cukup sangat berbeda sekali dengan diri kamu ya. Karena kenapa? Karena di sini ada Knight of Swords. Ini perubahan dalam hidup kamu itu nggak sangat susah sekali untuk bisa berhasil ya dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan potensi diri kamu ya. Jadi di sini ada sebuah mental yang buruk ya, sebuah perubahan yang terjadi dalam diri kamu sehingga kamu susah untuk bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Jadi beda juga dengan kartu Ace of Wands. Ini sebenarnya apa yang kamu inginkan tuh uh, bisa kamu dapatkan, hanya saja kamu kurang adanya sebuah antusiasme, sebuah ambisi yang cukup besar ya. Jadi tidak ada sebuah dampak positif yang ditanamkan dengan memunculkan sebuah ide-ide baru kamu ya. Sehingga di sini uh, tanpa usaha, tanpa perjuangan sebenarnya masih ada ya sebuah kenyamanan, keamanan dalam sebuah finansial. Hanya saja di sini ya kurang berambisi dan kurang adanya sebuah dampak positif lah ya. Tidak ada sebuah rasa antusiasme yang cukup tinggi dalam menggapai sesuatu harapan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kamu ini di sini sebenarnya cukup bagus. Hanya saja di sini kamu kurang adanya sebuah pergerakan, kurang adanya sebuah perubahan dalam diri jiwa kamu sehingga apa yang kamu inginkan masih kurang bisa yang didapatkan cukup memuaskan di bulan 11 ini ya. Sebenarnya di sini tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh jadi susah untuk mendapatkan hal yang baik. Tapi di sini kamu juga cukup bagus sekali untuk dalam berpotensi hoki rezeki yang didapatkannya. Hanya saja kamu lebih banyak bersemangat, itu lebih bagus sekali ya. Apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan ya. Di sini yang saya lihat untuk kamu show ayam, sesuatu yang bakal terjadi dalam diri kamu, kamu bakal ada mendapatkan sebuah hoki rezeki yang cukup besar. Hanya saja kamu kurang mau bergiat untuk menggapai cita-cita kamu, menggapai usaha kamu itu. Jadi apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan itu tidak sesuai dengan yang sudah kamu rencanakan, menciptakan sebuah ide-ide baru dan kamu tidak ada sebuah pergerakan bahwa kamu itu benar-benar bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan ya hanya begitu-begitu saja, tapi ada mendapatkan sebuah hoki rezeki tapi tidak besar ya. Itu semua tergantung dari diri jiwa kamu cara menanggapi itu semua. Jadi di sini ini apa yang terjadi dalam diri kamu sebenarnya kan harus ada sebuah banyak perubahan ya. Tapi di sini yang saya lihat kartu The Shining Star ini ya, kalau bisa kamu lebih banyak bersabar ya. Banyak melakukan sesuatu hal yang bisa mencapai sebuah pencahayaan, sebuah penerangan, sebuah pencapaian yang kuat ya ke depannya ya.
The Shining Star ini kalau saya lihat di sini apa yang kamu lakukan sangat redup sekali, tidak mendapatkan sebuah dukungan, sehingga kamu hanya berdiam diri ya. Nah, sesuai dengan kartu ini The Shining Star, tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi berkeinginan untuk lebih maju. Hanya saja di sini lebih banyak muluk-muluk dan kamu lebih banyak bermas-malasan. Kamu hanya bisa menantikan sesuatu hoki rezeki yang cukup besar yang menimpa kamu gitu loh. Ya, ataupun yang menghampiri kamu sebuah hoki gitu loh. Jadi sedangkan di sini untuk kartu kamu The Enchanter, ini kamu lebih banyak berharap sebuah impian itu menjadi sebuah kenyataan ya. Tapi di situ sebuah harapan kamu itu masih belum nampak sesuatu hal yang benar-benar kamu dapatkan, yang benar-benar kamu rasakan. Jadi apapun yang kamu inginkan tuh sangat tidak ada sama sekali ataupun sangat nihil ya. Nah, sekarang di sini juga dengan kartu kamu di sini ya, kamu tuh The Priestess, perwujudan kamu tuh masih kurang dengan pencahayaan kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu ya, sehingga kamu lebih banyak memprosinifikasikan ya, lebih banyak memasang kehendak daripada kamu menetralisir ataupun menciptakan sebuah keseimbangan, sehingga diri kamu itu tidak ada sesuatu yang membuat kamu itu jadi lebih bersemangat ataupun lebih bersikukuh dalam menentukan sebuah impian kamu ya. Jadi apa yang kamu rasakan itu tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan, tidak mendapatkan sebuah sisi positif, sehingga energi kamu itu lebih banyak berpacu dalam kesendirian, berpacu dalam berdiam diri, tidak ada nekat ataupun tidak ada usaha giat yang lebih kuat ya. Padahal di sini di bulan 11 ini yang saya lihat, apa yang bisa kamu dapatkan, apa yang bisa terjadi dalam diri kamu itu, itulah sebuah hoki rezeki ya, yang bisa datang menghampiri kamu, tapi kamu susah ataupun tidak berkeinginan untuk lebih maju, sehingga apapun yang diinginkan pergi begitu saja gitu loh. Jadi apa hubungannya dengan sebab akibat kamu ya? Kenapa kamu bisa memiliki sesuatu yang benar-benar terjadi dalam diri kamu ya? Di sini sebenarnya tidak ada sebuah hasrat, tidak ada sebuah impian yang menjadi lebih penting dalam hidup kamu ya. Asalkan kamu punya sebuah keamanan finansial dan kamu juga tidak merasa terpuruk ya gitu ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah merasa tenang, merasa di titik zona kenyamanan, bahwa kamu dengan hoki rezeki kamu, dengan dewa penolong kamu yang kamu dapatkan selama ini, menurut kamu tuh sah-sah saja gitu ya. Ataupun kamu merasa bahwa kamu tidak perlu mendapatkan sebuah finansial yang lebih gitu ya, ataupun mendapatkan sebuah zona kenyamanan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kamu sudah merasa terbiasa dengan kehidupan kamu, dengan keadaan ekonomi kamu, dengan finansial kamu, dengan keluarga kamu, dengan segala bidang aspek lah yang kamu rasakan. Jadi kamu kalau saya lihat di sini, kamu sudah terbiasa gitu loh, karena kamu dulunya tuh adalah menikmati sebagai seorang yang sederhana ya, hidup dengan lingkungan sawah, ladang ya. Jadi kamu lebih banyak terbiasa dengan hidup kesendirian dan kamu terbiasa bahwa keinginan kamu yang kamu capai itu biasa-biasa saja dan kamu tidak perlu mendapatkan sebuah giat ataupun usaha lebih kerja keras lagi dalam mencapai sebuah finansial gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat, kamu ya bisalah lebih menumbuhkan sesuatu hal yang cukup ekstrim dalam diri kamu, sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan hanya begitu saja, dan menurut kamu sih tidak ada sesuatu yang salah dalam diri kamu untuk melakukan sebuah perubahan ya. Di sini kalau yang saya lihat dari hasil penerawangan saya ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat ya, kamu dulunya kehidupan masa lampau itu kamu seorang imam besar ya, ataupun seorang pendeta tinggi ataupun biksu ya. Jadi selama lebih kurang satu atau kurang lebih dari kehidupan sebelumnya itu kamu lebih banyak mempelajari sebuah pengetahuan spiritual yang cukup tinggi ya, dan kamu lebih banyak menggunakan dalam misi-misi masa pelayanan, uh, misi-misi ilahi gitu ya. Jadi kamu sekarang di sini kamu sebenarnya kamu punya sebuah getaran yang cukup tinggi dan memiliki sebuah kata niat hati, niat dalam privasi ya, pribadi kamu tuh bagaimana cara untuk mengembangkan itu semua gitu loh. Sebenarnya kamu tuh ada sesuatu harapan yang bisa didapatkan, hanya saja di sini kalau saya lihat kamu itu ya semua berhubungan dengan kehidupan masa lalu ya.
Jadi kamu tuh lebih terpautnya dengan sebuah kehidupan spiritual. Jadi kamu untuk sebuah hoki rezeki dan dewa penolong kamu itu kamu merasa bahwa kamu itu lebih banyak condongnya itu sebuah spiritual gitu loh di sini yang saya lihat. Bisa saja juga kalau di sini yang saya lihat dengan kebatinan saya, kamu juga ada kodam ataupun malaikat dewa dewi pelindung kamu ya yang selalu menjagain kamu. Karena itu semua kamu dulunya ada menanamkan sebuah karma baik sehingga kamu dijagai, diberikan sebuah perlindungan dari dewa dewi ataupun sebuah malaikat pelindung buat kamu ataupun sebuah kodam ya. Jadi di sini keamanan finansial kamu, keamanan hoki rezeki kamu itu semua itu sebenarnya ada. Hanya saja kamu merasa bahwa kamu sudah terbiasa dengan itu semua. Jadi tidak ada sebuah perubahan ataupun penambahan dalam sebuah hoki rezeki. Hari ini kamu dapat berapa? Ya udah gitu aja gitu kan. Jadi kamu sudah terbiasa kamu merasakan itu semua zona kenyamanan, zona keenakan gitu loh. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan bisa dibilang kamu cukup-cukup lah kamu merasakan sebuah kenyamanan dalam hidup kamu, baik dari segi finansial, segala bidang aspek kamu selalu melakukan sebuah aspek yang lancar, ya bidang-bidang yang sukses gitu. Jadi apa yang kamu lakukan tuh sebenarnya sudah terbiasa lah dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan. Sehingga di sini apa yang kamu inginkan itu ya gitu-gitu saja. Sebenarnya ada banyak kesempatan emas, tapi kamu nggak meraih itu semua gitu. Jadi untuk kamu orang show ayam tuh kalau bisa usahakanlah kamu lebih banyak berusaha, lebih banyak bergiat ya. Karena di sini dengan zona kenyamanan kamu yang sekarang ini, yang kamu rasakan itu bisa saja tidak bisa bertahan lebih lama karena memang setiap manusia pasti akan bisa mengalami sebuah keterpurukan ataupun mengalami sebuah penderitaan kesulitan ya. Yang namanya sebuah hoki rezeki penderitaan itu semua pasti akan mengalami sebuah pasang surut ya. Tapi di sini ya pastinya saya mendoakan kamu selalu mendapatkan sebuah hoki rezeki ya. Hanya saja Anda lebih banyak berpacuh lagi, bersemangat lagi dalam mencapai sebuah hoki rezeki yang berlimpah kepada Anda. Karena di sini di bulan 11 ini Tuhan memberikan kamu sebuah kelimpahan yang cukup baik ya, sebuah hoki rezeki. Jadi kamu lebih banyak bekerja keras dan jangan bermalas-malasan supaya kamu lebih terbiasa untuk mencapai sebuah impian kamu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan untuk orang yang bersio ayam sudah selesai. Bisa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa memberikan sebuah info ramalan terbaru buat Anda semua dan saya bisa membantu sebuah kehidupan jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan saya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan ramalan kartu yang ketiga. Oke, di sini adalah ramalan kartu yang ketiga, yaitu ramalan orang yang bersio macan ya. Kita akan melihat dulu buka kartu pertama. Di sini dengan kartu pertama yang saya lihat ya, ada kartu Two of Pentacles ya. Di sini ada Knight of Swords dan Page of Wands ya. Jadi apapun semuanya itu uh, sebenarnya di sini ada terjadi sesuatu yang baik ya di sini ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini kamu itu seharusnya kamu bisa mengatur sebuah keseimbangan kamu ya antara dua hal yang cukup bertolak belakang kamu ya. Tapi di sini sebenarnya tidak ada sebuah masalah yang cukup besar ya. Tapi kehidupan kamu tidak seimbang loh di sini yang saya lihat ya. Sebenarnya di sini ada sesuatu hal yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu raih. Hanya saja ya kamu kurang harapan yang baik ya. Jadi apapun yang kamu rasakan itu sangat jauh berbeda sekali dengan diri kamu yang sekarang ya. Terus juga di sini kamu kurang adanya sebuah membuka diri dan untuk mengembangkan sebuah ide kamu yang selama ini terpendam dalam diri kamu ya. Bakat kemampuan kamu itu sebenarnya cukup luar biasa tapi kamu kurang bisa mempergunakan itu dengan baik. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu gunakan dengan ide kamu, sebenarnya sih ada sebuah berkat yang melimpah yang bisa kamu jadikan sebagai pegangan hidup. Hanya saja di sini kalau yang saya lihat kamu susah untuk bisa menggapai itu semua. Karena kenapa? Ya, ini ya satulah kamu kurang adanya sebuah perubahan dalam hidup kamu dan kamu kurang bisa menyelesaikan sebuah masalah kamu dengan bakat-bakat potensi kamu dengan jiwa kamu ya untuk menghadapi sebuah masalah sehingga di sini sebuah kekuatan yang cukup mental yang baik itu sebenarnya sih bisa memunculkan sebuah harapan yang baik ya untuk step by step ataupun sebuah masalah yang secara bertahap
Tapi hanya saja di sini kalau saya lihat di sini tiga kartu ini tidak ada sebuah kemajuan ya. Sehingga kamu takut-takut dalam menggunakan ataupun menyelesaikan sebuah masalah. Hadapi sebuah masalah itu dengan kepala dingin ya, jangan merasa takut dan gelisah. Jadi apa yang kamu rasakan itu sebenarnya bagus ya. Ada sebuah potensi yang baik yang bisa kamu capai ya. Jadi ya sebenarnya kamu harus bisalah menyesuaikan diri kamu dengan masalah, dengan perubahan dalam masalah potensi jiwa kamu, dan kamu juga harus ada sebuah keseimbangan ya. Jangan sampai kamu mengalami sebuah penolakan ataupun tolak tolak bala ya. Di sini ada sebuah dua hal yang cukup bertolak belakang. Karena apa yang kamu rasakan tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan, kemajuan ataupun keberhasilan. Apa yang dicapai itu sangat tidak bisa membedakan ataupun tidak bisa mewujudkan sebuah ide yang selama ini kamu impikan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk kamu orang show macan bagus di bulan 11. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kamu itu kamu udah cukup tahu ya. Jadi kamu harus melakukan sebuah pencerahan aura ataupun melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu. Di sini kalau yang saya lihat dengan kartu ini, kamu tidak menciptakan sebuah keselarasan dalam hidup kamu ya. Dan kamu tuh acuh tak acuh ataupun mau tidak mau tahu ya dengan kesadaran tinggi kamu dalam menghadapi sebuah masalah ataupun lingkungan sekitar kamu. Sehingga kamu kurang adanya sebuah penyatuan jiwa dan tidak ada sebuah penjelasan dan tidak ada sebuah perkembangan dalam spiritual kamu. Jiwa kamu tuh sangat resah sekali dan susah untuk bisa menggapai apa yang bisa kamu dapatkan, ya. Sedangkan di sini ada kartu The Ancient Grandmother, ya. Ini eh, dalam sebuah pengetahuan diri kamu, sebenarnya ada banyak bimbingan, banyak pengajaran, dan kamu bisa memimpin sesuatu ya. Hanya saja di sini kamu kurang adanya sebuah kebijaksanaan dalam jiwa kepemimpinan kamu, jiwa kebatinan kamu. Kamu kurang adanya sebuah bimbingan yang bimbingan yang lebih agak mendalam ya, bisa mengajar kamu tuh lebih kuat gitu, lebih sadar diri. Sehingga di sini kamulah yang menjadi sebuah panutan, kamulah yang bisa menjadi sebuah pembimbing, dan kamu sendirilah yang bisa menjadi sebuah guru gitu. Jadi di sini apa yang kamu rasakan, apa yang bisa kamu dapatkan, semua tergantung dari diri kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu rasakan, mendapatkan sebuah pengetahuan yang cukup luas ya. Bisa dibilang sebuah wawasan dan sebuah ide yang cukup fantastis ya. Tapi di sini di satu sisi yang saya lihat The Cosmic Enchantress, kamu kurang berpengharapan yang baik dan kamu kurang bisa memanfaatkan situasi kondisi yang cukup bagus sekali dengan lingkungan sekitar kamu ya, dengan baik orang-orang lain, baik dengan sahabat ataupun teman. Ya, jadi di sini apa yang terjadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa mengolah diri kamu sendiri, bisa menjadi seorang guru, pembimbing, panutan ataupun sebagai pengajar. Ya. Jadi di sini kamu ya seharusnya kamu bisa mengharapkan sebuah impian kamu, hanya saja kamu kurang adanya bisikan dalam hati kamu, mendengarkan mana yang terbaik, dan kamu kurang adanya sebuah the triple star grade ya. Jadi apa yang kamu inginkan tidak semua bisa berjalan dengan baik ya. Tidak ada sebuah kesatuan hati dan jiwa kamu sehingga kamu susah untuk menggapai apa yang bisa kamu dapatkan. Jadi kamu sudah cukup tahu ya. Sebenarnya itulah yang menggambarkan diri jiwa kamu supaya kamu bisa lebih berkembang, lebih banyak sebuah keutuhan dalam diri jiwa kamu untuk melakukan sesuatu. Sesuatu hal yang baik bisa kamu capai dan semua itu ada niat hati yang tulus bisa membantu kamu ke depannya lebih membaik ya. Coba kita akan lihat dulu kartu yang sebelah kanan sebab akibat kamu bagaimana untuk sesuatu hal yang terjadi dalam diri kamu. Di sini yang saya lihat kamu itu dulunya tuh ada seorang bijaksana ya. Jadi apapun yang kamu katakan orang suka mendengarnya ataupun orang bisa mempercayai omongan kamu ya. Dan kamu juga membuat si pendengar itu bisa menjalani sebuah hidup yang baik ya. Tentunya hidup yang berbeda tapi jalannya yang baik gitu ya. Jadi kamu juga terkadang uh, juga bisa mengalami sebuah kata intimidasi ya gitu ya.
Jadi sampai sekarang ini, di kehidupan sekarang itu kamu lebih banyak mengalami sebuah ketakutan, ya, fobia, dan Anda merasa tertekan ya dengan perlakuan orang lain ya, ataupun bisa merasa sakit hati, orang ngomong apa seperti gampang tersakiti ataupun sakit hati ya. Kamu gampang tersinggung dengan omongan orang lain dan kamu merasa bahwa banyak frustasi, stres, kenapa kamu selalu mendapatkan orang yang pembicaranya ataupun omongannya selalu eh, pedas ya, ataupun menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Jadi di sini kita harus lebih banyak introspeksi diri ya. Kita harus bisa lebih peka dengan kata intuisi hati kamu. Kamu harus bisa lebih eh, percaya dalam diri kamu. Apa sih sesuatu yang bakal terjadi pada diri kamu sendiri sehingga kamu tuh bisa dapat bisa merasakan bahwa begitu hebatnya kamu sensitif terhadap omongan orang lain gitu ya. Jadi di sini semua tergantung dari diri kamu. Bagaimana ada sesuatu yang dalam diri jiwa kamu tuh yang tak bagus ataupun perlu dibenahi ya. Jadi di sini kamu harus berani mencoba introspeksi diri dulu dalam diri kamu. Usahakan jangan gampang terhasut, gampang terpengaruh, ataupun gampang emosional, ataupun gampang teramakan omongan orang lain. Kamu jangan gampang tersakiti, gampang tersinggung, tergampang marah, ataupun lain sebagainya. Karena itu semua bukan kesalahan orang lain sepenuhnya, tapi berasal dari kesalahan dari diri kita sendiri. Jadi untuk kamu orang macan itu, kalau bisa kamu harus bisa lebih beranjak kedewasaan, belajar untuk bisa memahami dan memaklumi perkataan orang lain. Jika orang lain bermaksud ingin tak sengaja ingin menasihati kamu, tak salahnya kita menerima dan lalu kita memfilter, mensyaringkan apakah dia ngomong itu benar atau tidak. Nah, apakah omongan itu bisa dijadikan sebuah panutan, sebuah bimbingan, sebuah pengajaran, ataupun membuat diri kita tuh jauh lebih membaik. Jadi di sini kita berbicara memang tak sepenuhnya orang lain itu salah, tapi tak sepenuhnya juga kamu sendiri yang salah. Terkadang kita juga bisa lebih banyak mengoreksi diri untuk dalam sesuatu hal yang eh, lebih optimal dalam menjadi sebuah pembinaan diri kita yang lebih membaik. Karena itu semuanya itu ada juga berasal dari diri kita yang bersalah. Kenapa kita gampang sensitif, kenapa kita gampang peka dan sakit hati dan akhirnya kita saling menyakiti perasaannya. Sebenarnya sih orang tidak merasa ingin menyakiti perasaan kamu, tetapi kamu selalu merasa dibawa dalam suatu kebersalahan, dibawa dalam suatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi terobsesi untuk menyakiti perasaan orang lain dan terobsesi bahwa kamu itu selalu disalahkan dan selalu mendapatkan sebuah rasa sakit hati yang mendalam. Ya itu yang salah lihat. Jadi kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura untuk membuat diri kamu tuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan dikit-dikit kamu lebih banyak depresi ataupun rasa tersinggung yang cukup amat mendalam sehingga kamu menciptakan sebuah rasa dendam, kesal, kecewa dan akhirnya kamu mengerjai orang lain, ya. Itu juga di sini kalau yang saya lihat eh, lebih banyak lebih suka mengakhiri sebuah hubungan ya antar lawan pihak ataupun antar kolega kerjasama ataupun antar hubungan pertemanan yang cukup membaik ya. Jadi di sini agak sangat susah untuk bisa disembuhkan di kehidupan sekarang ya. Bisa banyak memunculkan sebuah jiwa yang lebih banyak dicintai ataupun sebuah persahabatan dengan sebuah kegembiraan ya, sebuah hubungan yang cukup lama sehingga menciptakan sebuah hubungan yang cukup bagus ya, sehingga merasa bahwa persahabatan adalah sebuah kekeluargaan ya. Nah, jadi di sini di kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak merasakan sebuah kenyamanan dan sebuah keakraban ya dalam sebuah hubungan ini. Jadi kamu harus bisa menciptakan sebuah keselarasan, keseimbangan antar perjodohan ataupun sebuah jodoh sahabatan kamu di kehidupan masa lampau, karena teman yang kamu sekarang itu adalah dulunya itu kehidupan kamu masa lampau kalian itu adalah sebuah sahabat ya. Jadi kalian bisa menciptakan sebuah hubungan yang cukup membaik sampai sekarang. Kenapa kalian begitu akrab dan kalian kenapa begitu
sangat saling menyayangi dan saling perhatian ya. Sehingga kalian sampai sekarang menciptakan sebuah hubungan yang cukup harmonis ke depannya ya. Jadi di bulan 11 ini, kamu harus punya sebuah hubungan yang cukup baik ya. Penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan perhatian dengan lingkungan sekitar kamu. Baik dengan orang tua kamu, baik dengan hubungan saudara kamu, juga baik dengan pertemanan, persahabatan, dan orang lain juga ya. Jadi kamu di sini sesuatu hal yang terjadi dalam diri kamu harus lebih banyak introspeksi diri, banyak membina diri, dan peka terhadap hal-hal yang baik dan positif supaya kamu bisa memajukan diri kamu untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan ke depannya. Dan di bulan 11 ini selama 1 bulan ke depan, pesan-pesan alam semesta mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih bersemangat dan memiliki sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan kepada Anda semua dan bisa membantu kehidupan Anda jauh lebih membaik dari sebelumnya. Sampai di sini dulu hasil ramalan saya. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.